Dikritisi oleh Abdullah bin Mas'ud, tapi Abdullah bin Mas'ud tetap sholat di belakang siapa? Utsman bin Affan. Setelah selesai sholat baru ditanya Abdullah bin Mas'ud, "Ibta ala Utsman wa tusalli khalfah." Engkau sudah mengingkari perbuatannya Utsman, tapi kok kenapa masih ikut sholat di belakangnya? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Qala al-khilafu syarr. Berselisih paham itu adalah keburukan. Berbeda pendapat boleh nggak? Boleh. Ini Abdullah bin Mas'ud beda pendapat, gitu loh. Nah, di sini ada satu riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah dari Muawiyah ibn Qurrah rahimahullah. Ini salah seorang tabi'in yang soleh yang berada di Basrah. Beliau menyatakan bahwasanya beliau mendengar dari guru-gurunya. Seorang tabi'in, gurunya itu ada dua kemungkinan, entah dia sahabat, entah dia tabi'in yang lain, tidak disebutkan. Jadi ketika mendengar dari guru-gurunya, beliau menyampaikan satu berita bahwasanya pada saat pelaksanaan haji di Mina di masanya Utsman bin Affan radhiyallahu an, Utsman bin Affan menetapkan kebijakan salat yang qashar dilakukan 4. Salat-salat yang 4 rakaat tetap dilakukan lengkap sempurna 4. Hal tersebut kemudian dikritisi oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, "Wahai Amirul Mukminin, kami bersama dengan Rasulullah salatnya 2-2 bersama dengan Abu Bakar dan juga dengan Umar. Lah antum kenapa kok sempurna 4?" gitu kan. Utsman bin Affan tetap pada kebijakannya 4. Apa yang dilakukan Abdullah bin Mas'ud? Tetap ikut di belakangnya sholat, ikut sholat yang 4 tamam, meskipun tidak dicontohkan oleh Rasulullah pada saat pelaksanaan mabit di Mina dan hari-hari ibadah di Mina. Jadi tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tidak ada contoh dari Abu Bakar, tidak ada contoh dari Umar. Nah, di sini yang mencontohkan pertama kali adalah Utsman bin Affan. Pelaksanaan di hari-hari Mina itu 4 rakaat lengkap. Dikritisi oleh Abdullah bin Mas'ud, tapi Abdullah bin Mas'ud tetap sholat di belakang siapa? Utsman bin Affan. Setelah selesai sholat baru ditanya Abdullah bin Mas'ud, "Ibta ala Utsman wa tusalli khalfah." Engkau sudah mengingkari perbuatannya Utsman, tapi kok kenapa masih ikut sholat di belakangnya? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Qala al-khilafu syarr. Berselisih paham itu adalah keburukan. Berbeda pendapat boleh nggak? Boleh. Ini Abdullah bin Mas'ud beda pendapat, gitu loh. Abdullah bin Mas'ud beda pendapat sama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan beda pendapat sama Abdullah bin Mas'ud, boleh. Tapi ketika perbedaan tersebut mengarah kepada perselisihan, salah satu nggak mau ngalah, ngotot gitu. Abdullah bin Mas'ud bisa saja ngotot, dalilnya lebih kuat. Rasulullah mencontohkan. Bisa saja Abdullah bin Mas'ud ngomong, "Antum siapa?" Kan bisa kayak gitu. Tapi bukan itu yang diteladankan kepada kita. Ya maka nanti demikian pula dengan ibadah-ibadah yang lain. Kunut subuh, dalil saya lebih kuat. Antum siapa? Oh begitu? Ya enggak lah. Tapi dilihat apa? Maslahat yang dilihat oleh Abdullah ibn Mas'ud pada saat itu, maslahatnya apa? Persatuan kaum muslimin. Pada saat pelaksanaan ibadah haji, Allah Subhanahu wa taala melarang adanya jidal di situ. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang
telah Allah Subhanahu wa taala fardukan haji, maka di dalam pelaksanaan haji itu tidak ada perbuatan rafath, perbuatan mesum, cerita-cerita yang berbau syahwat gitu kan, candaan-candaan yang mengarah kepada perbuatan mesum, ini tidak boleh pada saat pelaksanaan haji. Wala fusuk, tidak ada perbuatan fasik selama pelaksanaan haji. Wala jidal, tidak ada jidal juga, berdebat, berselisih paham pada saat pelaksanaan ibadah haji. Nah, inilah yang kemudian dicontohkan, diteladankan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, ini contoh dari Utsman ibn Affan radhiyallahu an, yang beliau itu tidak mengambil rukhsahnya. Allah menjadikan rukhsah, tetapi di sini Utsman ibn Affan tidak mengambil rukhsah untuk pelaksanaan ibadah haji dan umrah ini.